bandananya biar dia nggak perlu pakai ini yang terbaru ya. Ini dilipat ke arah luar. Lebih cantik kira-kira? Iya. Oke, tahu tadi gimana Bunda lipatnya? Nanti coba ya. Iya. Oke. Jadi kita udah tahu nih. Kita sudah tahu. Bunda sambil duduk boleh ya? Iya. Bunda kenceng perutnya ya. Oke. Jadi kita tahu nih. Oh, ini dia kulitnya dengan riwayat akne. Aknenya sedang aktif nggak ini? Enggak ya? Enggak. Jadi kira-kira kalau aknenya nggak aktif, boleh nggak di vapozone atau diuap? Boleh ya, tapi dengan waktu yang tidak perlu lama. Boleh disekrap? Boleh. Khusus sekrap akne. Kalau kita lagi nggak ada sekrap aknenya ini habis nih kebetulan, gimana? Di skip aja ya? Di skip gitu ya. Oke, pada dasarnya cleansing ada 2 tahapan ya. Yang pertama adalah boleh pakai milk cleansing, yang kedua pakai facial wash ya atau sabun. Jadi sekarang milk cleansing ada yang padat, ada yang cair nggak sekarang? Iya. Ya, ada yang cair. Jadi sekarang juga nggak usah bingung karena ada yang cair. Pertama itu. Yang kedua, kita harus MOU dulu dari awal. Ini nih buat alisnya nih 1 jam nih di rumah. Tahu-tahu sama Anda dibersihin aja kagak nanya. Padahal pulang perawatan dia lagi mau janjian makan sama anaknya. Ya kan, jadi ribet lagi nggak kira-kira? Jadi kita harus izin ibu. Ini kan ibu pakai pensil alis. Kalau saya buka, saya buang, saya bersihkan boleh nggak? Kalau pasiennya jawab, oh iya sok silakan neng, apa segala macem ya. Hanya untuk menaruh milk cleansing ini misalkan nggak pakai yang cair, pakai yang seperti ini. Jadi jangan sampai kita tuh makanya nih kita bisa ngira-ngira wajah klien. Ditaruh di berapa titik? 5. Ditaruh di 5 titik. Nah kalau udah ditaruh di 5 titik kok masih ada sisa, jangan tuh lo balik-balikin lagi nih. Nah, biar cakep nah, jangan, itu udah kurang etikanya. Jadi 5 kali, setelahnya sisanya di apa? Di blend. Di blend ya, sisanya di blend. Kita langsung ngambil dari Bawah dagu. Terus kemudian mengusapnya ke arah atas ya, biar tidak terjadi longsor tuh, jadi tambah kirut nanti muka orang kalau kamu gini. Biar bersih nih saya nih gitu, jangan ya. Jadi naiknya ke atas. Limfatik ya. Oke, kemudian di bagian kumis boleh pakai jempol kayak Bunda boleh. Kalau kayak gunting boleh nggak Bun? Boleh. Langsung Ya. Boleh. Jadi boleh begini. Kayak di hidung. Yang penting kita tuh jangan sampai kesini-sini gitu loh. Jadi pasien nanti jadi ilfil duluan, nggak nyaman dia gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah di bagian dahi atau jidat. Circle boleh ya. Oke, kemudian di bagian hidung. Oke. Kalau bagian hidung pengennya begini aku Bun, nggak apa-apa. Begini boleh ya. Oke. Kalau penggunaan milk cleansing nggak boleh lebih berapa menit? Nggak boleh lebih berapa menit? Ya, nggak boleh lebih 5 menit. Kenapa? Kenapa alasannya? Panas gitu ya. Nanti iritasi Neng. Ya, nanti iritasi. Takutnya bukannya dia memperbaiki skin barriernya, dibersihin kulit kita, waduh tuh jadi beruntusan. Pulang Faisal dari tempatnya Bu Amel beruntusan. Ternyata gara-gara didiamin kata semakin mendok semakin bersih enggak. Itu mah seblak semakin mendok enak. Nah, ini nanti apa namanya? Iritasi gitu ya. Ini teknik yang lama boleh begini. Ya nanti saya kasih tahu yang terbaru. Begini kan? Ini dipakai jempolnya pindah ke sini. Yang balik kan yang bersih ini. Oke. Ini yang lama, bener juga. Mau yang terbaru Bun, yang terbaru boleh dari dahi. Nah, dari dahi gimana? Dari sini ke sini. Tetap ya muternya nggak boleh menjatuhkan, tetapi set naik ke atas. Set naik lagi ke atas. Artinya maksudnya dari atas boleh. Ya, yang nggak boleh gimana Bu? Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Jadi kalau udah, kemudian apa berikutnya? Facial wash. Facial washnya yang KE. Ya masih harus ya.
Kalau klien dengan keluhan tidak disesuaikan, nanti takutnya tambah bermasalah ya. Terus kemudian etikanya, ngeblendingnya jangan di atas wajah klien, ya kan? Gini nih semangatnya sambil dijumpa jampi. Netes, Iya, ya kan? netes. Nah gitu ya. Oke, dari bawah lagi. Boleh yang pasang rem Iya. Ya harus gentle megangnya ya. Oke, kalau sudah juga kita langsung pertama pakai yang spons lama boleh nggak? Boleh. Nanti kan itu yang bersihin terus ya. Lalu pakai yang bersih. Dipastikan udah nggak ada apa namanya. Nah, kalau Anda pengerjaannya benar sampai di cleansing yang double ini atau 2 kali cleansing ini udah kelihatan wajah klien udah bersih. Ya. Tapi kalau cleansingnya itu masih salah dan lain sebagainya, nggak telaten, itu biasanya belum kelihatan, belum tampak. Gitu ya. Besok pasti ada ya Mbak Desi ya. Besok saya ajarin ada terbaru namanya Snow Bubble Korean Treatment. Ya. Mudah banget. Snow Bubble. Oke. Yang berikutnya apa? Air mawar. Ya. Toner dulu apa air Apa? mawar? Bahasanya pakai apa berarti? Pakai toner. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat mengkalming ya, biar calming nih, biar netral dulu. Ya, kita kasih. Ya, setelahnya baru kita Krem massage. udah nih, tonernya udah. Pada dasarnya apa dulu? Itu dulu masih. Iya, maksudnya tuh. Iya lah, itu Boleh dilakukan massage terlebih dahulu ketika kita nyekip. Di skip apa? Misalkan mukanya nih lagi parah nih. Lagi nggak parah banget lah, tapi agak aktif. Kita nggak akan lakukan scrub. Kita langsung totok wajah. Ya, totok wajah. Tapi kalau misalkan orangnya mukanya mulus, boleh scrub dulu baru totok wajah. Karena ininya masih bersih nih, kan dari sekali tadi. Yang terakhir kan. Habis scrub baru kita bersihkan, baru lanjut ke totok Wajah. Di sini sekarang pakai apa Mbak? Ada scrub ya? Bunda juga jarang pakai scrub di rumah. Di klinik saya juga jarang pakai scrub sih. Karena kan kebanyakan sekarang wajah itu bermasalah. Karena kalau di scrub merah gitu ya. Oke, boleh ditotok ya, ditotok aja. Yuk. Krim totoknya boleh nih. Oke, sebelum totok wajah kita sampaikan apa kliennya? Bu? Gimana? Kita pakai krimnya aku ragu. Apakah cocok sama krimnya? Ya. Kemudian kita ngomong apa lagi? Bu, kita mau mulai totok wajahnya ya. Saya mulai totoknya. Selama sesi penotokan, sebaiknya ibu jangan berbicara. Karena kita lagi mau iniin saraf-sarafnya kan? Iya. Menceng nanti, ya nggak? Ngomong. Jadi nggak boleh ngomong ya, kasih tahu ya. Nanti kalau sudah selesai baru ibu boleh berbicara. Ya, oke. Kita kasih berapa titik? 5. Oke, jadi kita bisa kira-kira ya. Terus kemudian kita ratakan seperti memakai apa? Pakai serum. Seperti pakai skincare ya, seperti lagi pakai lembab gitu kan? Oke. Moisturizer Kalau ya. teknik totok, misalkan yang diajarkan saya dengan Bu Desi atau Bu Leli agak berbeda, itu wajar.
ya, karena teknik itu kan dapat ilmunya dari mana aja gitu ya. Jadi bisa dibilang oh iya ke bunda ada yang nggak ada ininya, kan ke bunda ini nggak ada, ya udah dipadu-padankan aja gitu ya. Oke, kita boleh mulai ya. Kita mulai ya Bu totoknya ya. Oke, kalau bunda biasanya kita mulainya dari jidat atau dasi. Gimana Ibu terasa? Bu, Kalau kekencangan ngomong dia. Nah, setelah tanya ini jangan tanya terus. Jadi cuma sekali, belum kemana-mana nih tangan bunda ya. Gitu. Jadi ketika notok ini tarik nafas, tahan sebentar, lepas. Jangan pasiennya suruh nahan nafas. Kita yang nahan nafas sebentar ya. Kemudian jadi biar berurutan, atas dulu dihabiskan ya, dari batas ini sampai dengan dahi. Kalau bunda seperti itu ya. Kemudian kalau sudah, kita turun ke bawah, samping kuping, tarik ke samping. Oke, yang berikutnya adalah di tulang pipi ya. Oke. Kalau sudah, relaksasi bawah, zigzag bawah, totok, kemudian masas pipi, boleh dibalas sekali, mendekati telinga, kemudian tarik jari kita di bawah telinga. Oke, ulang lagi. Nah ini karena bunda lebih cepat ya, bunda nggak kuat berdiri lama. Ya boleh misalkan dilakukannya 6 kali, asal bayar lebih mahal nggak apa-apa gitu ya. Misalkan nggak ke pasien gitu, bunda kasih cepat ini ya, karena kalau terapis bunda kasih cepat ini kalau ke klien ya. Kalau wajah udah selesai totoknya, kita totok area ke Kepala. misalkan mau ditambah sambil dimasas gini bun, ya nggak apa-apa, nggak harus cuma titik akupresurnya aja, boleh sambil dimasas gitu. Misalkan orangnya tadi ngeluh pusing gitu, ya nanti baru yang terakhir bunda turun ke bawah. Makanya kenapa ini anduknya seperti ini, jadi kita geser. Kita ambil dari sini, tisu luar, tarik. Enak gak? Jadi pengen. Yang atas berarti 4 jari kita di atas, 1 jari kita di bawah. Atas dulu. Atas dulu. Kemudian tangan sebelah kita. Terus sisi atas. Baru kita kembali ke bawah. Ini misalkan mau dikasih krim totok, bawahnya mau ditarik begini, boleh enak kan? Dari terakhir dihantarkan. Udah selesai. Nah, setelah totok berarti dibersihkan. Ya kan?
ketika Anda melakukan facial, itu kan yang terutama langkah-langkahnya kan ini. Kalau nanti kelanjutannya itu tergantung nanti treatmentnya apa, ya nggak? Oh, sampai HF. Di luar kepala harus sampai apa? HF. Setelah ini apa berarti? Pakai masker. Itu yang basic, yang dia cuma totok aja. Ini facial nih ceritanya. Si doi mau facial detox. Habis ini apa? Habis massage. Pakai apa sayang? Lotion komedo. Nah, kan pada dasarnya itu, kecuali mukanya mulus kinclong kayak Frozen, nggak perlu kita kasih lotion komedo, karena dia nggak kelihatan. Walaupun ada orang yang nggak ada komedonya, memang dia halus betul, tapi rata-rata 98 atau 99% semuanya butuh disedot komedo, walaupun yang mukanya mulus. Ya, jadi kasih lotion komedo. Nah, kalau harus di luar Nurul apa nama? Jadi harus maksudnya udah kerekam nih gitu. Jadi nggak pusing lagi kalau udah ditotok, berarti lotion Komedo. Nah, nanti tergantung pakai Vapozone enggaknya, tergantung kondisi klien. Nah, itu kalau udah merah-merah jelasnya nggak usah. Udah kasih lotion komedo, dia udah lunak, baru kita apa lakukan? Sedot. Oh, masker cepet amat. Ambil detok. Disedot. Logikanya kita buang. Kalau dibuang berarti ngebuka tuh pori-pori. Terus apa tuh? Setelah itu ditutupin pakai apa? Masker. Pakai apa nih? Aduh, air es nyari di kulkas sambil minum Fanta. Apa? Apa fungsinya HF? High frequency. Yang red ya. Nah, itu tuh untuk mengembalikan lagi elastisitas kulit, mematikan bakteri. Oke, bisa diambil nurulnya, kalorinya. Setelah kita bersihkan, kita tutup lagi tuh yang kebuka tadi, merahnya kita hilangin. Makanya kalau pemakaian HF-nya benar, pulang facial dari tempat kita tuh nggak kayak orang KDRT. Itu loh, balik lagi dia ke tempat kita karena enak, karena nggak merah, karena udah kita HF-nya benar. Kapan tuh HF-nya benar? Itu setelah bersihin dan sebagainya. Habis HF, Anda tuh harus HF. Setelah HF baru kita bisa ngambil menunya facial detox. Setelah HF baru apa berarti? Detox. Dia mau ngambilnya oksi doang, facial oksi bunda. Berarti habis HF dia oksi. Dia mau PRP. Habis HF ambil darah, dia lakukan PRP. Dia mau laser. Habis HF laser. Makanya di luar harus benar-benar ngelotok itu Anda harus sampai HF, Mbak Desi. Itu paling basic. Kalau Anda udah bisa sampai HF tuh Anda masuk di tempat kerja, itu dokter ataupun ownernya tuh udah kaget. Udah, lincah amat nih bocah gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, jadi ini detox, silahkan dilanjutkan. Ya, ini pura-puranya dia ngambil detox. Boleh ya wajah dengan tidak ini langsung dia ngambil detox treatment. HF mau dibersihin, Mbak? Dibersihin ya. Berarti lotion komedo dulu, terus di HF baru di detox. Yuk silahkan, karena pakai alat bunda nggak boleh deket-deket sama alat. Yuk, boleh Mbak siapa? Ya, nggak apa-apa. Yuk, lotion komedonya Mbak Bulari. Masih nggak kita? Siapa dulu? Sini. Kalau misalkan nggak ada lotion komedo, boleh pakai apa bunda? Jangan mati gaya. Boleh pakai air hangat. Oh iya, buka. Iya, pakai kapas, dikompres dulu pakai air hangat biar ngebuka, baru di vakum. Ya, gitu. Oke. Kalau misalkan yang paling udah nggak ada lagi nih air apa namanya tadi? Air hangat kan sebelum udah ya. Boleh pakai zaitun boleh. Ya, pakai zaitun boleh. Karena kan dia melunakkan. Iya.